Samto. Selamat datang Mas Samto. Mohon bisa dibuka kameranya Mas Samto. Kemudian Pak Murtejo Hadi Prawiro. Selamat bergabung Pak Murtejo. Mohon bisa dibuka kameranya. Kemudian juga teman-teman yang lain. Tadi saya melihat Mbak Endang Seniningsih, kemudian Mas Oto yang pertama kali, Soto Subiantoro, Sekjen Bapermunas. Silahkan dibuka kameranya sehingga kita bisa melihat. Ibu Bapak, teman-teman anggota Bapermunas, di studio utama di sini ada saya, Untung Suripno, Ketua Bapermunas. Kemudian juga ada Bapak Untung Busro Komar. Ya, terima kasih Pak Obiki. Beliau anggota Bapermunas yang ada di Jogja. Mestinya ada Mas Supriyadi Gapek yang di Jogja, tapi beliau berhalangan, pamit tidak bisa datang. Padahal sudah saya siapkan karpet merah untuk beliau hadir di dalam Garuda ini. Selamat datang Mbak Isti. Ya, Mbak Isti, Mbak Isti ya ini ya, memakai seragam hitam ini, PDH alumni. Mbak Isti, selamat datang. Ya. Kemudian tadi ada Mbak Endang, kemudian ada Mas Soto. Mohon bisa ditampilkan wajahnya lewat video. Kemudian ini Mas Cakra ya. Bukan ya. Sorry. Oke. Iya Pak, mohon maaf sambil kerja ini Pak. Oke, ya. Terima kasih Mas Cakra ya. Selamat datang. Oke. Ya, baik. Bapak-bapak yang sudah hadir sini, Mbak Isti, tambah Ya, cantik Mbak Isti. halo. Ya. Selamat siang. Tambah muda Mbak Isti. Oke. Ya. Ya. Ya, tambah muda. Oke. Ya. Baik. Itu nomor piro, Mas? Jadi ini persidangan Bapermunas, sidang istimewa Bapermunas ini yang akan hadir orang 17 di mic-nya dimatikan dulu Mbak Isti. Ya, oke. Ya. Kita akan hadir orang 17 yang terikat yang akan hadir di sidang istimewa ini. Tapi di luar itu ada teman-teman yang juga hadir sebagai peninjau di acara ini. Sebagai peninjau di acara ini itu ada Pak Inung, ada Bu Vero, ada Pak Edi Haryogo, ada Pak Edi Cahyono. Beliau datang di studio utama ini di ruang kendali untuk meninjau pelaksanaan Bapermunas. Pelaksanaannya salah atau betul, penyelenggaraannya tenanan apa ora, ini beliau meninjau ke sini. Nah, saya beri kesempatan untuk Pak Edi. Selamat datang Mas Soto. Mas Soto, ya. Baik, ya, oke. Ya, terima kasih Mas Soto. Teman-teman peninjau mohon saya beri kesempatan ya untuk memberikan komentar atau say hello atau selamat lah paling tidak untuk acara Bapermunas ini, sidang Munas, sidang istimewa Bapermunas ini. Sidangnya belum dimulai tetapi kita sedang persiapan ini. Silakan yang megang mic pertama, silakan memberikan salam ke teman-teman yang hadir. Oke, Mas Mariono, selamat datang Mas Mariono. Oke. Siap, ya. Silakan teman ya yang akan memberikan komentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Bapermunas Pak Untung Suripno yang saya hormati, beserta para anggota Bapermunas, Pak Edi, Ketua Korwil 2 yang saya hormati, Mbak Vero sebagai pengurus PP Bendahara, dan Pak Edi Cahyono, serta para peserta sidang Munas yang sudah hadir, sudah online, Pak Sekjen, Mas Oto, Mas Samta, Mas Mariono, Mbak Bu Isti, Bu Endang, dan yang lain. Dari PP saya mewakili Pak Langgeng mengucapkan
selamat bersidang istimewa. Selamat atas penyelenggaraan sidang istimewa Bapermunas pada hari ini. Mudah-mudahan sidang kali ini bisa menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi organisasi kita, kelangsungan organisasi kita HASMA, sehingga bisa menjadikan acuan bagi PP untuk menindaklanjuti pada kegiatan yang akan datang. Saya kira dari saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain silakan. Pak Edi, Ketua Korwil 2. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat saya, khususnya anggota Bapermunas, sudah hampir setahun atau lebih daripada setahun ya, kita jarang sekali ketemu, malah belum pernah ketemu ya, yang seharusnya pada bulan-bulan ini sidang Bapermunas ini kan mestinya kita banyak bertemu, namun di saat pandemi ini ya pertemuan terpaksa kita lakukan melalui Zoom meeting ya Mas Untung ya, melalui online ya. Tentu saja saya mewakili teman-teman dari pengurus Korwil 2 mengucapkan selamat menjalankan rapat Bapermunas istimewa ya. Rapatnya istimewa. Mudah-mudahan di dalam rapat pada siang hari ini bisa menelurkan beberapa hasil-hasil rapat yang tentu saja sebagai acuan untuk organisasi yang kita cintai, HASMA, SMTI yang kita cintai ini. Selamat menjalankan sidang. Kami salam dari jauh, dari Jogja untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Edi. Satu lagi, Bu Vero. Silakan Bu Vero, Bendahara PP, memberikan ulasan, catatan, dan ucapan. Terima kasih. Saya mengucapkan selamat bersidang istimewa kepada Bapermunas. Semoga acara virtual ini berlangsung dengan sukses, lancar, sehingga menghasilkan keputusan yang bermanfaat untuk HASMA SMTI Yogyakarta. Demikian. Matur nuwun, luar biasa. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Mbak Endang Sriningsih, selamat bergabung ya Mbak Endang. Ya, oke, terima kasih Mbak Endang. Pak Murtejo belum dibuka TV-nya. Videonya. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi selintas kangen-kangenan teman-teman alumni yang berada di pengurus pusat, baik di PP maupun Korwil. Kemudian pada saat ini juga ada tamu, teman baik, teman yang aktif di Yogyakarta, Pak Edi Cahyono, yang rencananya suatu ketika nanti akan menjadi bagian dari pengurus pusat. Ibu Bapak yang saya hormati, sidang istimewa ini diikuti oleh seluruh peserta, seluruh anggota Bapermunas
yang berjumlah 16 orang. Nah, untuk tadi tamu undangan baik PP maupun termasuk Kak Korwil 2 tadi hanya sebagai peninjau, dan beliau-beliau tidak punya hak bicara dan tidak punya hak suara, sehingga beliau menjadi peninjau. Selamat datang Bu Nunu. Terima kasih Bu Nunu. Dimunculkan kameranya. Selamat siang. Siang Bu Nunu, ya. Udah? Ya, belum muncul wajahnya Bu Nunu. Videonya kelihatan? Belum. Wajahnya hilang. Mahal. Gitu ya. Ya. Ini ya Bu Nunu. Siap. Ya. Coba Mbak Nunu agak deket karena Pak Obeki kangen betul sama Mbak Nunu. Nih Pak Obeki ada di sini. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Murtejo, mohon wajahnya dimunculkan Pak Murtejo. Baik, Bapak Ibu, beberapa orang sudah muncul di sini, tetapi ada yang masih belum bergabung. Oleh sebab itu kita menunggu sambil jalan. Anggota Bapermunas yang saya hormati, sidang istimewa Bapermunas pada hari Rabu ini akan kita mulai. Sebelum kita membacakan panduan untuk persidangan ini, saya memberikan kesempatan utama kepada Mas Oto Biantoro sebagai Sekjen Bapermunas untuk menyampaikan catatan-catatan penting, karena Mas Oto ini yang mengirim surat undangan kepada seluruh anggota Bapermunas. Kesempatan Mas Oto barang 1 menit, 2 menit. Silahkan memberikan statement awal untuk kegiatan persidangan kita. Dibuka untuk Mas Oto, kemudian yang lain mohon mic-nya dimatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bisa didengar Pak Untung? Cukup jelas suaranya. Cukup jelas Pak Untung? Jelas Pak Soto. Oh ya. Seperti yang disampaikan Pak Untung di awal tadi, hari ini kita sidang istimewa dan hanya ada satu agenda saja, yaitu karena akan berakhirnya kepengurusan PP, pengurus pusat pada bulan April nanti Pak Untung ya. Untuk itu kita sebagai Bapermunas tentunya harus mengambil langkah secara organisasi, yaitu untuk mengadakan sidang istimewa siang hari ini. Dan makanya waktu beberapa minggu yang lalu diperintah oleh ketua saya untuk mengundang Bapak-bapak dan Ibu sekalian sebagai anggota Bapermunas untuk melakukan sidang istimewa pada siang hari ini. Dan nantinya akan dipimpin oleh Ketua Bapermunas, yaitu Bapak Untung, yang luar biasa ketua ini, karena sekretarisnya sebetulnya kerjaannya juga dirangkep oleh ketua. Terima kasih saudaraku Mas Untung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Soto. Ya, sidang istimewa ini Mas Soto dapat tugas menjadi notulis ya, keputusan catat. Keputusannya bisa dicatat, putusan pokoknya bisa dicatat, nanti kemudian akan kita umum. Ya. Terima kasih Mas Soto. Bapak Ibu anggota Bapermunas peserta sidang istimewa di siang hari ini. Pada kesempatan ini
Saya ingin mengucapkan terima kasih ke Setara Studio ya. Jadi penyelenggaraan sidang ini didukung sepenuhnya oleh Setara Studio profesional yang menangani kegiatan-kegiatan virtual semacam ini, dan ini atas partisipasi Mas Galuh Sudarsono, ini alumni STMA 93. Terima kasih ke Setara dan terima kasih ke Mas Galuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, anggota Bapermunas, kita akan masuk di persidangan. Kita akan melihat panduan atau tata tertib di persidangan ini. Silakan operator ditampilkan. Panduan sidang istimewa Badan Perwakilan Munas melalui aplikasi Zoom Meeting ini Rabu 17 Maret 2021. Panduan ini dibuat untuk memperlancar jalannya persidangan ini. Next. Sidang dimulai pukul 12, tadi bergeser sedikit karena ada acara sholat yang penting. Kemudian nanti akan berakhir maksimal pukul 13.30. Sebelum acara dimulai, maka para peserta sidang harap presensi melalui link yang sudah dibagikan sebelum sidang dimulai. Tadi sudah masuk ke link yang sudah dibagikan. Sidang ini dipimpin oleh Ketua Bapermunas. Seluruh anggota Bapermunas sebagai peserta penuh pada sidang istimewa ini. Artinya peserta penuh adalah mempunyai hak bicara dan hak suara. Next. Peserta yang sudah mendaftarkan diri agar menonaktifkan mikrofonnya baru diaktifkan apabila sudah diberi kesempatan oleh moderator, dalam hal ini pimpinan sidang. Moderator, pimpinan sidang diizinkan mematikan mikrofon peserta yang belum mendapat giliran berbicara. Mohon mikrofon masing-masing peserta bisa dinonaktifkan atau nanti lewat sentral akan dinonaktifkan dan akan diaktifkan pada saat giliran akan berbicara. Next. Bapak Ibu, masukan, tanggapan, pertanyaan dari peserta sidang dikelompokkan dalam 2 sesi, yang masing-masing sesi maksimal untuk 5 orang penanggap. Syukur kalau tidak sampai sejumlah itu. Jumlah sesi dapat ditambah apabila masih ada yang ingin menanggapi. Bagi yang akan menanggapi, mohon memberi tanda raise hand, angkat tangan, atau menulis di chat atau tunjuk tangan, tunjuk jari. Next. Pembahasan dan diskusi ini sebatas tentang berakhirnya masa pengabdian Bapermunas dan pengurus pusat ASMA SMTI periode 2018-2021. Tidak diizinkan mendiskusikan hal-hal yang bersifat pribadi. Teks. Demikianlah ketentuan untuk mengatur jalannya persidangan secara virtual, dan terima kasih atas perhatian saudara sekalian anggota Bapermunas. Salam kami Ketua Bapermunas ASMA SMTI Yogyakarta. Next. Persidangan ini akan diteruskan apabila anggota Bapermunas yang hadir sudah memenuhi quorum, yaitu sebanyak 17 orang kurang 3 orang. Jadi 14 orang tadi sudah ada beberapa, kemudian ada beberapa yang izin, dan yang izin dinyatakan hadir tetapi izin untuk menjadi bagian yang dihitung quorum. Demikian panduan persidangan ini. Kita akan melihat kembali seberapa yang sudah menyatakan ikut persidangan ini. Tadi bisa ditampilkan operator
seberapa yang ikut? No. Peserta tadi, peserta sidang, ya, yang masuk ke meeting tadi. Ya, yang masuk ini berapa orang yang mengikuti sidang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mbak Yun, dimunculkan videonya. Pak Murtijo, dimunculkan videonya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada Pak Ubeki di sini 11. Terima kasih Mbak Yunani. Ya, Estri Yunani. Ya, terima kasih. Pak Murtijo belum. Yang lain tadi bisa dibantu Mas Oto, berapa yang sudah muncul? Ini di layar saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang belum muncul siapa? Mas Cakra tadi. Oh, udah Mas Cakra. Yang belum, Mas Supri pamit izin ya. 13. Bisa ditampilkan daftar peserta anggota Bapermunas, Mas Operator. Ya, itu coba di close up ya. Dibesarkan ya. Ini daftar anggota Bapermunas. Kita akan coba lihat yang belum muncul. Oh, Pak Musono, Mas Idris. Pak Musono, Pak Idris. Bisa dijabri Mas Soto. Pak Musono, Pak Idris, Mas Soto. Ya. Baik. Mbak Estri di mobil ini. Oke. Berjuang. Terima kasih Mbak Estri Yunani. Bisa dibantu ya untuk yang lain mengkontak Pak Musono sama Pak Idris. Oh, lewat Mbak Endang ya, Mbak Endang. Zona Timur bisa dibantu Mbak Endang coba saya hubungi Pak Musono. Ya, dihubungi dulu tolong. Ya, dihubungi dulu tolong. Oke, baik ya. Sama Pak Idris sudah menyatakan bersedia kemarin. Baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ditambah Mas Idris sama Pak Musono sudah quorum. Baik, kita menunggu quorum dulu. Semoga bisa quorum ya. Kita tunggu 30 menit. Kalau tidak quorum ya kita teruskan. Kalau yang Korwil 1 wilayah wilayah Jakarta sudah semua Mas Soto dicek itu? Jakarta, oke ini. Jadi Mas Soto sudah, Mbak Nunuk, Mas Mariono, Mbak Estri, Pak Samto, Mas Samto, oke semua. Korwil 2, ya Pak Untung Busro, Pak Priadi pamit tadi, berarti kita anggap Mas Cakrawijaya ada, oke. Kemudian Mbak Endang Sriningsih ada, Pak Musono, Mbak Rustin tadi, Mbak Rustin ada tadi, Pak Basuki diganti Mas Idris. Ya, saya pikir semuanya relatif sudah ya. Tinggal nunggu Pak Musono sama Mas Idris. Tadi Mbak Rustin sudah bisa tadi sudah muncul. Baik. Baik. Sambil menunggu peserta yang lain yang dihubungi Mbak Endang Sriningsih, kita akan lanjutkan sidang kita. Pak Musono izin Pak Untung karena beliau ada keperluan rapat juga di tempat lain. Jadi beliau izin gitu. Kalau izin berarti dicatat masuk ya. Sebentar, Pak Idris belum, sebentar. Baik,
sambil menunggu tadi Mbak Rustin tadi sudah muncul, tapi beliau sedang rapat dinas, sehingga semoga saja Mbak Rustin bisa nyusul lagi. Bisa dihubungi Mbak Rustin di nomornya di grup Bapermunas, bisa dihubungi Mas Otok Mbak Rustin. Baik, Bapak Ibu, Saudara, sahabat saya, anggota Bapermunas, kita akan teruskan persidangan ini. Baik. Saudara-saudara sekalian, jadi seperti yang disampaikan oleh Mas Otok tadi, Pak Sekjen menyebutkan bahwa sidang istimewa ini diselenggarakan karena untuk kepentingan menyambut akhir tugas pengabdian bagi pengurus pusat dan Bapermunas. Surat keputusan yang diterbitkan oleh pimpinan sidang waktu Munas Jakarta itu surat keputusan mengangkat ketua PP, dalam hal ini atas diri Saudara Letnan Jenderal Langgeng Sulistiono, dan mengangkat Letnan Jenderal Langgeng Sulistiono sebagai ketua pengurus pusat dan mengangkat Saudara Untung Suripno sebagai ketua Bapermunas. Itu pada saat kita Munas yang lalu. Ketugasan tersebut itu akan berakhir pada tanggal 20 April 2021. Jadi ketua PP setelah diangkat oleh pimpinan sidang Munas, itu kemudian ketua PP mengangkat jajaran, menerbitkan surat keputusan pengurus pusat, mengangkat pengurus pusat, dan itu diserah terimakan, dilantik di Kopeng pada waktu itu, termasuk anggota Bapermunas. Ya. Ketua Bapermunas juga menerbitkan surat keputusan mengangkat anggota Bapermunas. Ya. Nah, itu dibagikan di Kopeng. Surat keputusan itu berakhir di tanggal 21 April 2021. Mestinya sebelum masa berakhir itu dilaksanakan Munas, Musyawarah Nasional. Saudara-saudara sekalian, Musyawarah Nasional sudah direncanakan cukup lama. Kita merencanakan sidang perdana persiapan Munas itu di Indonesia Barat, di kawasannya Mas Otok ini. Bahkan kita akan bertemu dengan alumni yang ada di Tangerang dan seterusnya. Kemudian Munas rencananya diselenggarakan pada bulan April, itu diselenggarakan di wilayah timur, yaitu penerimanya itu Korwil 3 di wilayah timur, dan sudah dipikir masa itu akan diselenggarakan di Malang. Waktu itu memang sudah dipikir di bulan April. Pembicaraan itu berkembang di 2020. Bahkan kita 2020 itu sebetulnya pergi ke Jawa Barat, ke Tangerang itu, wilayah barat itu. Tetapi karena pada saat Maret 2020 itu ada pandemi COVID, maka rencana tersebut urung dilakukan. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, sampai ke menjelang akhir tugas ini, itu apa yang harus kita pikirkan, apa yang harus kita kerjakan, dan itu menjadi tanggung jawab Bapermunas. Apakah kita akan melakukan Munas onsite
dengan risiko yang sangat tinggi karena pandemi masih dinyatakan besar, onsite di Malang atau di Jogja. Yang kedua, opsi kedua, apakah kita itu memilih Munas secara online, virtual. Yang ketiga, opsi ketiga, apakah kita itu memilih merekomendasi memperpanjang masa tugas pengurus pusat dan Bapermunas sampai Munas diselenggarakan yang akan datang. Nah, itu pikiran yang muncul di Bapermunas sebagai lembaga yang bertugas untuk memutuskan tentang pembentukan pengangkatan pengurus pusat dan Bapermunas yang akan datang. Saya ulangi, apakah kita menyelenggarakan Munas on-site, ketemu lapangan dengan risiko yang sangat tinggi. Yang kedua, apakah kita selenggarakan Munas secara virtual, atau yang ketiga adalah memperpanjang masa tugas pengabdian pengurus yang ada dan anggota Bapermunas yang ada sampai dimungkinkan diselenggarakannya Munas setelah pandemi selesai. Bapak Ibu anggota Bapermunas, saya mohon satu persatu memberikan pendapat tentang tiga hal ini. Opsi ini apa yang dipilih, nanti jumlah terbanyak akan menjadi pilihan anggota, akan menjadi pilihan Bapermunas melalui sidang istimewa ini. Saya buka pertama, Pak Mariono, dinyalakan mic-nya, silakan berpendapat tentang tiga opsi tadi. Turun, terima kasih Pak Untung, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan tentang penetapan kepengurusan PP periode ini. Sebelumnya saya ingin mundur dulu sebelum memberikan pendapat tentang tiga pilihan. Apakah dari tiga pilihan itu tercover pada ADART, Pak? Dan mungkin perlu ditinjau lagi apakah cara pemilihan itu sudah tercover di ADART, sehingga pada saat kita menentukan ini, karena kan kalau dilihat tentang pilihan seperti pilihan ketiga tadi ya, pilihan untuk memperpanjang sepertinya belum ada di ART, belum ada ya. Mungkin bisa ditinjau kembali di anggaran rumah tangganya, apakah itu disebutkan di sana, sehingga itu dari tiga pilihan itu menjadi sesuatu yang legal untuk dilakukan karena sudah di cover di dalam anggaran rumah tangganya. Sementara itu dulu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Mariono. Baik, dimatikan. Baik, saya minta pendapat Kasepuan ini, Pak Ubeki, yang kebetulan ada di ruang studi utama ini. Silakan Pak Ubeki. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta sidang yang terhormat, Pak Ketua juga. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Mariono tadi, begini, mungkin yang perlu direnungkan atau didiskusikan atau dicarikan legalitasnya itu bukan masalah perpanjangan kepengurusan atau perpanjangan atau tidak perpanjangan gitu ya, tetapi
legalitas dari sidang istimewa ini. Kalau dicari tentang perpanjangan kepengurusan, saya kira di ADART tidak ada, tidak tercantum di sana, karena itu peristiwa luar biasa. Tetapi tentang sidang istimewa ini, saya yakin sekretaris dan ketua Bappenas juga sudah mengkaji bahwa itu dimungkinkan adanya sidang istimewa ini, dan sekarang sudah kita laksanakan. Jadi kalau sidangnya legal, apapun keputusannya itu tentu tidak bisa dianggap tidak legal gitu. Itu aja dari saya, komentar saya. Terima kasih. Terima kasih Pak UPG. Juru bicara Indonesia Timur nih, Pak Endang Sriningsih. Ya, silakan Pak Endang, pendapat. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sependapat dengan Pak UPG ya, bahwa karena sidang ini sidang istimewa, kemudian sidang istimewa itu dimungkinkan dan sah, maka keputusan dari apapun keputusan dari sidang istimewa itu bisa diterima seperti itu ya. Kemudian terkait dengan penyelenggaraan Munas itu ya, saya lebih setuju pada poin ketiga, yaitu memperpanjang masa partisipasi permunasan PP sampai situasi memungkinkan. Karena secara virtual maupun kalau onsite sudah jelas bisa ya, karena pandemi ya. Dan secara virtual itu menurut saya tidak sebaik atau sempurna kalau kita ketemu, sehingga saya lebih memilih pada poin ketiga. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Ya, jadi indikasinya begini. Jadi kalau gemerembeng ini, suara gemerembeng ini, itu di ruangannya Bu Endang mungkin ada 2 handphone yang ikut sidang bersama ini. Mungkin salah satu dimatikan atau dipindah. Ya, terima kasih Mbak Endang masukannya. Yang lain silahkan. Sektor barat ya, Mbak Isti, silakan Mbak Isti. Silakan Mbak Isti. Ya, ini yang sebelahnya Mbak Endang siapa ya? Oh, Mbak Nono ya. Ya, Mbak Isti silakan. Ya, Mbak Isti. Di saya suaranya hilang-hilang deh, Mas. Suaranya baik, Mbak Isti. Suaranya udah. Yuk, dipecet dulu. Ya. Udah? Oke, yuk masuk. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada semua peserta sidang istimewa ini. Salam sejahtera dari saya. Untuk menanggapi beberapa opsi yang sudah disampaikan oleh Mas Prabu, saya juga sependapat dengan Mas Ubiego dan Mbak Endang bahwa karena kondisi memang saat ini sedang tidak menguntungkan dan anggaplah tidak normal. Jadi menurut saya periode kepengurusan ini saya memilih opsi yang ketiga, diperpanjang sampai dengan periode tertentu. Nanti pada saatnya setelah kondisi normal baru kita bisa melaksanakan sidang lagi untuk pemilihan yang sesuai dengan aturan ADART-nya. Demikian Mas Prabu. Jadi usulan saya memilih opsi ketiga. Memperpanjang masa pengemurusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Esti. Ya. Piye kabare penak zamanku to Mbak Esti. Baik. Ya, mudah-mudahan pimpinan Mas Prabu ini diabadikan aja, jadi kan penak zamanku dah. Baik.
Terima kasih. Sekarang Baik. ya, terima kasih. Pak Murtejo, selamat bergabung. Wajahnya sudah nampak, Pak Mur. Ini dicari teman lama Pak UBG nih. Satu angkatan, ya. Ya, selamat siang semuanya, Pak Ya. Prabu dan teman-teman semuanya. Saya sudah mendengarkan dari opsi yang disampaikan oleh Ketua Permunas. Saya berpendapat begini, lebih cenderung untuk taat asas sesuai dengan ADART kita. Jadi kita masih ada waktu 1 bulan ya Pak Kanjeng ya. Jadi sampai 20 April itu masih ada waktu kira-kira 1 bulan. Nah, usul saya kalau masih memungkinkan, itu kita pakai opsi kedua itu. Itu yang onsite ya. Kalau toh enggak, itu kita pakai yang online kayak sekarang ini. Cuma kalau bisa kepengurusan itu sudah berganti nanti pada setelah 20 April 2021. Itu usul saya ya. Jadi lebih cenderung untuk tidak memilih perpanjangan gitu. Jadi ini mungkin saya mungkin beda atau gimana, tapi suara hati saya begitu. Nah, nanti mungkin bisa disampaikan yang lain juga. Tapi pada dasarnya suara terbanyak dari para peserta ini saya akan tunduk dan mengikuti gitu. Mungkin dari saya begitu Pak Untung. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Pak Murtejo, Pak D. Murtejo. Baik, sekarang Mbak Nunuk ya, nanti Mas Cakra ya persiapan. Mbak Nunuk dulu, silakan Mbak Nunuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya cenderung untuk memilih yang ketiga. Karena kalau yang pertama nggak mungkin ya dengan kondisi seperti ini. Dan yang kedua rasanya juga kurang afdol untuk bicara melalui virtual itu kurang nyaman gitu. Lebih enak kalau kita bertemu langsung, saling mengutarakan pendapat lebih los gitu. Itu pendapat saya. Sampai periode yang tertentu. Yang setelah kondisi lebih aman gitu, baru kita ada pemilihan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Mbak Nuk. Ya. Siapa tadi? Mas silakan Mas Cakra ya. Silakan Mas Cakra. Yang satu lagi nanti ada Mbak ya Mas Cakra, Mbak Estri. Ya, silakan Mas. Ya, selamat siang. Terima kasih kesempatannya. Kalau saya pribadi, saya cenderung yang nomor 3 Pak, opsi yang nomor 3. Jadi karena yang nomor 3, kalau yang nomor 1 memang kondisinya belum memungkinkan untuk bertemu secara langsung ya Pak ya. Yang nomor 2 juga sepertinya kurang mengena gitu kalau diadakan acara secara virtual seperti ini. Terus yang nomor 3 ini sepertinya memang opsi yang terbagus untuk saat ini Pak. Oke, begitu aja. Terima kasih. Terima kasih Mas Cakra. Salam untuk teman-teman di Bontang ya. Mas Cakra. Ya. Oke, iya Pak. Saya sampaikan. Ya, teman-teman Bontang ya. Ya, baik. Terima kasih. Iya. Sekarang Mas Samto ya. Mas Samto, kemudian nanti Mbak Estri Yunani. Mas Samto silakan. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dari saya pribadi lebih memilih untuk opsi ketiga. Soalnya dari yang sudah pernah dilaksanakan itu untuk mengutarakan pendapat itu lebih enak kalau langsung. Soalnya kalau misalnya via Zoom seperti sekarang masih ada, mungkin ada yang mau mengutarakan pendapat tapi kejeda yang lain dulu. Untuk ukuran
Zoom beberapa orang saja agak terkendala, apalagi lebih banyak peserta lagi. Gitu. Terus yang ingin saya tanyakan lagi, boleh bertanya dulu apa pendapat dulu ini? Kan langsung bertanya sekalian. Yuk. Oke. Misalnya ini kan karena efek pandemi, jadinya misalnya ini diperpanjang itu, apakah periodenya sampai dikatakan aman atau genap 1 periode lagi? Sekian, terima kasih, itu aja. Mohon tanggapannya. Baik Mas Hamto. Ya. Oh. Ini lulusan 2011 ya? Iya. Ya. Satu angkatan sama Mas Kakak. Ya, satu angkatan dengan saya ya. Oh iya. Saya lulusan 73. Baik, terima kasih. Baik ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, dimatikan mic-nya. Mbak Estri Yunani, silakan Mbak Estri. Halo, Estri Yunani. Silakan Mbak Estri. Di mobil ini, ya. Mbak Estri, bisa mendengar suara saya? Lambaikan tangan. Halo. Ya, silakan Mbak Estri. Selamat siang. Yuk. J, kalau pendapat saya, kalau kita mau membiasakan diri dengan new normal, itu pilihannya akan jatuh ke nomor 2. Tapi kalau nomor 2 terlalu ribet, terlalu repot, ya sudah pilihan jatuh ke nomor 3. Yang mana kita juga nggak ngerti akan sampai kapan kondisi seperti ini. Seperti tadi yang ditanyakan Mas Samta, sampai kapan? Kita belum tahu karena semuanya akan berakhir saat pandemi sudah terlewati. Baik. Tidak masalah. Kalau bisa nomor 2 kita biasakan new normal. Tapi new normal kalau teman-teman semuanya agak enggak mantep, pilihan jatuh ke nomor 3. Saya tetap mendukung. Terima kasih. Terima kasih Mbak Esti. Selamat beraktivitas ya. Baik. Anggota persidangan yang mengikuti sidang ini, apakah ada yang belum ya? Belum dapat kesempatan ya? Semuanya sudah. Ini Mas Soto yang belum malah sekjen. Mas Soto sedang ngurusi divisinya, jadi disambi-sambi ini Mas Soto ya. Baik. Baik, tadi ada catatan ya bahwa apakah pilihan 1, 2, dan 3 itu didukung oleh anggaran dasar, anggaran rumah tangga atau tidak. Itu ada catatannya itu. Nah, sekarang saya akan membuka anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang dihasilkan dari pada saat sidang Munas ke-9 di Jakarta. Tolong Mas dibuka anggaran dasar, anggaran rumah tangga terbaru. Ya, tadi PDF file, besarkan Mas. Ya, ini anggaran dasar 1821. Terus naik, ya, terus naik Mas, bisa Mas? Ya, naik bisa? Ya, terus anggaran dasar terus saja Mas, terus ke atas, ya, terus, ya, ini masih halaman 2 terus, jauh di scroll ke atas Mas, seret, terus. Jadi yang ditanyakan tadi itu muncul di anggaran rumah tangga. Terus Mas naik, nanti anggaran rumah tangga, ya pelan ya, terus masih di bawahnya, terus, oh sudah tidak ada halaman,
Nah itu bawahnya enggak. Ini rumah tangga bukan? Si pengeluarkan uang pasal ini. Baik. Sekarang yang PowerPoint-nya aja. Ini ada tanda tangannya enggak? Naik dikit. Ada tanda tangannya enggak? Habis tuh. Itu anggaran rumah tangga. Oh, itu anggaran rumah tangga ya. Berarti di atasnya. Yuk pasal 5. Bab 2 pasal 5. Di atasnya sekarang. Terus. Terus itu kan bab 2. Di atasnya itu kan bab itu kan bab 3, bab 2. Terus pasal 5 di atasnya. Baik. Ya, di atasnya dikit, Mas. Ya, yang tadi. Terus pasal 5. Kalau enggak PowerPoint-nya aja, PowerPoint-nya yang tadi. Yang untuk tampil tadi. Pasal 5 poin A sepertinya. PowerPoint-nya tadi, PowerPoint-nya. Bukan PowerPoint saya. Yang untuk presentasi tadi. Presentasi. Bukan, yang presentasi. Lagi, oke, enggak apa-apa ini udah. Bisa dinaikkan ya. Ini pakai bab 2 kepengurusan pasal 5. Badan Perwakilan Munas. Naik. Oke, hop. Dalam keadaan di mana pengurus pusat tidak dapat menjalankan tugas. Mas, sudah. Lari. A, terus naik. Ini aja nih, pakai ini. Dah. Ini yang PowerPoint ini. Oke, nih, oke. Baik, teman-teman sekalian, sudah saya kutip tadi. Jadi ketentuan itu ada di anggaran rumah tangga. Ada anggaran rumah tangga di bab 2 kepengurusan organisasi di pasal 5 Badan Perwakilan Munas. Lanjut. Slide kedua. Nih. Susunan dan pemilihan tentang Bapermunas ini. Badan Perwakilan Munas terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, dan seterusnya itu. Kemudian kedua, Badan Perwakilan Munas diatur, pemilihan Badan Perwakilan Munas diatur dalam peraturan tata tertib dan seterusnya tadi. Bentar, tahan Mas. Pemenangnya, nih, memberikan pertimbangan atau nasihat kepada diminta atau tidak kepada pengurus pusat. B, memperingat sinyal. Oh maaf, sinyal. Oke. Ulangi berarti. Baik, di atasnya. Di bawahnya, naik. Wewenang dan tanggung jawab. Dah, tahan. Teman-teman ini bisa dilihat. Jadi wewenang dan tanggung jawab Bapermunas itu di C-nya dalam keadaan luar biasa. Badan Perwakilan Munas berwenang mengambil keputusan-keputusan demi keselamatan organisasi. Ya, jadi di C ini itu sudah mengizinkan Bapermunas untuk mengambil keputusan-keputusan demi keselamatan organisasi. Berikutnya, bawahnya. Sinyal. Bawahnya ada wewenang dan tanggung. Ya, oke. Bukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,
DE. Oh, loading, oke. Oke, ini masih loading, jadi nanti muncul lagi di dalam dalam hal pengurus pusat selama masa bakti 3 tahun belum dapat menyelenggarakan musyawarah nasional. Pengurus pusat 3 tahun belum dapat menyelenggarakan musyawarah nasional, maka Badan Perwakilan Munas dapat memperpanjang masa tugas pengurus yang bersangkutan atau menetapkan pengurus baru dengan tugas untuk menyelenggarakan musyawarah nasional. Pilihannya itu memperpanjang atau menetapkan pengurus baru. Ya. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian peserta sidang istimewa, anggaran rumah tangga Hasma SMTI yang diterbitkan di Munas 19 itu mengakomodasi tentang opsi ketiga tadi, baik di A tadi, B tadi maupun di E ini. Jadi mengakomodasi itu, sehingga kalau tadi pertanyaannya Pak OBG, apakah di backup oleh landasan hukum ADART, ini jawabannya adalah di backup. Kalau pertanyaannya Pak Murtejo tadi, apakah menyalahi atau tidak? Ini tidak menyalahi, di backup. Termasuk pertanyaannya Mas Marjono tadi. Jadi di pilihan ketiga itu di backup oleh anggaran rumah tangga tentang tugas dan wewenang Bapermunas. Demikian penegasan. Nah, sekarang saya saya teruskan dengan putaran berikut. 1 kali putaran lagi bagi yang tadi masih ragu-ragu untuk mengambil pilihan ketiga. Itu saya beri kesempatan untuk memberikan tanggapan sekali lagi setelah saya bukakan dasar hukum yang dimuat di anggaran rumah tangga bab 2 pasal 5 tugas pokok bab Badan Perwakilan Munas. Saya buka tadi Pak Murtejo dulu. Silakan Pak Mur. Kita buka. Ya. Ya, terima kasih Pak Untung. Jadi tadi saya memilih opsi kedua itu alasan saya begini Pak. Saya ini dari akhir 2020 sampai dengan kemarin terakhir saya ke Semarang, itu saya baik pakai kendaraan sendiri maupun umum ya, terutama bus, itu kelihatannya ya saya melihatnya di dalam kendaraan itu sudah normal gitu. Sudah normal, saya udah bolak-balik gitu. Ya kan, ke Semarang, ke Jogja, kemudian ke Cilacap dan sebagainya. Itu cuma kondisi aktual yang saya alami itu kondisinya normal, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Itu ya Pak ya, 1. Kemudian yang kedua pertimbangannya, itu kalau misalnya kita on-site, itu jumlah personelnya juga kan sebetulnya nggak banyak ya Pak ya. Sebetulnya mah. Itu. Kemudian yang ketiga, sebetulnya waktu reuni akbar kemarin itu, saya sudah bisa mengamati, katakanlah calon-calon yang bisa ditampilkan menjadi pengurus periode berikutnya, ya kan? Sebetulnya saya sudah siap dengan catatan ini, cuma kan nggak etis. Jadi nanti maksud saya akan saya sampaikan aja setelah ini aja gitu. Jadi saya menganggap waktu 1 bulan itu masih bisa ya berkonsolidasi ya untuk menentukan siapa-siapa orangnya itu. Dan itu dibantu oleh para korwil dari utusan-utusan korwil itu. Gitu Pak Untung gitu. Jadi bukan berarti saya nggak setuju yang opsi 3, bukan. Tapi saya menilai ya supaya kita itu sejauh mungkin itu mengikuti ketaat asasan kita, ya kan, atau konsistensi kita untuk masalah masa jabatan itu, ya kan. Jadi silakan yang lainnya misalnya opsi 3 nggak apa-apa, tapi saya tetap bertahan itu mengusulkan supaya opsi kedua itu tetap dilaksanakan dengan tetap
apa namanya itu ya protokol kesehatan gitu. Itu aja Pak. Untuk selamat siang. Baik, terima kasih Pak Murtejo. Baik, terima kasih. Jadi artinya opsi yang ditawarkan Pak Murtejo adalah opsi kedua, yaitu Munas secara daring. Ya, tadi. Bukan secara daring apa secara onsite Pak Murtejo? Jadi kalau yang satu itu onsite, yang kedua itu daring, yang ketiga itu memperpanjang. Sekali lagi Pak Murtejo, pilihannya di apa? Silakan. Onsite Pak. Onsite. Onsite. Bertemu ya, baik. Ya onsite ke Malang kita. Nah, pilihan Jadi satu. Baik. ya silakan. Itu kalau kendaraan pribadi, apalagi Pak, itu bebas sekali. Nggak ada apa namanya pemeriksaan sama sekali di jalan itu. Baik. Itu pengalaman saya Pak untuk. Baik, terima kasih Pak Mur. Ya ya. Terima Ya, kasih. selamat siang. Siang Bapak. Ya. Sekarang Pak OPG. Terima kasih Pak Murtejo, di off-kan. Ya. Sekarang Sama-sama. Pak OPG silakan. Baik, terima kasih. Ada sedikit mungkin sedikit kerancuan itu kita tentang yang kita bicarakan. Sebetulnya ada dua hal. Yang pertama itu tentang sidang Munas itu mau online atau mau katanya istilah Pak Murtejo onsite ya, atau daring gitu. Yang kedua tentang perpanjangan atau tidak diperpanjangnya masa kepengurusan. Kalau tentang sidang onsite atau langsung itu saya kira kalau dalam waktu dekat ini kalau kita mau taat kepada yang menjadi anjuran pemerintah dalam hal ini itu sangat tidak memungkinkan. Kita bisa menerka bahwa dalam waktu 1 bulan ke depan itu pasti keadaan belum boleh dikatakan aman gitu ya. Walaupun kita secara pribadi atau secara kelompok itu menyatakan enggak apa-apa, tetapi lingkungan kita baik itu pemerintah mungkin sekolah juga itu akan tentunya kalau ditanya akan saya yakin akan keberatan atau tidak mengizinkan. Itu kalau kita akan mengadakan secara langsung sekarang gitu sebulan lagi gitu, itu beberapa kesulitan kita atau salah satu kesulitan kita adalah kita juga akan kesulitan mendapatkan tempat yang bisa menjadi ajang tempat pertemuan baik itu di luar maupun di dalam sekolah kita gitu. Mungkin di sekolah pun kalau kita kumpul-kumpul 20 orang lebih gitu, pihak sekolah juga pikir-pikir juga. Kalau di luar juga begitu. Jadi kalau tentang sidang itu onsite atau daring itu sebenarnya sudah terjawab. Kita sekarang sedang melaksanakan pilihan istimewa itu yaitu daring. Daring itu sudah dari sisi legalitas sudah tidak ada yang disebut ilegal. Nah, tentang perpanjangan kepengurusan itu karena ini sidangnya juga sidang Bapermunas dan sidangnya sidang yang boleh disebut legal, maka keputusannya pun juga akan legal. Nah, ya ada ADART ya. Jadi sidang ini kan sudah diputuskan akan dilakukan secara daring dan sudah dikaji dari sisi legalitas ADART-nya. Kemudian tentang keputusan diperpanjang atau tidak itu sebenarnya juga terserah kepada Bapermunas gitu. Apakah yang sekarang itu dalam keadaan seperti sekarang ini itu dipandang harus diganti atau diperpanjang. Diperpanjangnya juga mau berapa tahun juga sebenarnya tergantung atau terserah kepada sidang Bapermunas gitu. Bisa 1 periode, bisa sampai selesainya masa pandemi ini yang kita tidak tahu sampai kapan, bisa juga sampai tahun tertentu yang kita tentukan, baik itu pandeminya masih atau tidak masih, itu
ditentukan. Nah, begitu dari saya, sekedar menambahi. Jadi kembali ke yang saya sampaikan, ada dua pengertian. Yang pertama, sidangnya itu sendiri mau pilih daring atau on-site, istilah Pak Murtijo. Kita sudah pilih daring, kemudian daring ini juga sendiri sudah secara legalnya sudah legal gitu. Nah, tinggal itu tadi keputusannya. Kepengurusan HASMA ini yang berakhir bulan depan itu akan diperpanjang, diganti atau bagaimana begitu ya. Tadi sudah disinggung kemungkinan perpanjangan. Mungkin yang kalau itu disetujui tinggal kita sepakati mau berapa lama gitu sampai pandemi berakhir, yang kita tidak tahu juga kapan berakhirnya, mungkin setahun, 2 tahun, bahkan mungkin sampai lebih dari 3 tahun gitu. Begitu dari saya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu anggota Bapermonas beserta sidang istimewa, saya memberikan penegasan berikut. Jadi begini, melengkapi saja. Sidang istimewa ini kan sedang membicarakan tentang kepengurusan yang akan datang, diperpanjang atau tidak diperpanjang. Ya, kalau kondisi normal itu kan memang ini berakhir tadi, taat asas tadi ini berakhir April, kemudian kita Munas, kemudian di Munas itu akan memilih ketua PP, kemudian ketua Bapermonas termasuk jajarannya tadi. Kalau kondisi normal. Tapi karena kondisi tidak normal, maka ini kita bicarakan sekarang. Apakah pergantian pengurus pusat dan Bapermonas itu harus tetap dilakukan melalui Munas, atau keputusan Bapermonas ini memperpanjang tidak melalui Munas ini, tidak melalui Munas. Sekali lagi, tidak melalui Munas. Tetapi keputusan Bapermonas. Itu kalau dibahas baik daring maupun onsite, tetapi forumnya Munas, itu sudah pasti keputusan diperpanjang atau tidak itu nanti pada saat sidang Munasnya itu. Sidang Munasnya itu kan 2 cara, daring atau onsite. Yang onsite tadi tidak dipilih karena masih berisiko bertemu, sehingga daring. Tapi karena daring tadi disebut agak repot-repot, maka kita pilih Bapermonas bersidang menentukan pilihan gitu. Nah, pilihannya adalah tadi, kalau sudah kita tidak bisa memperpanjang ini, kita menyelenggarakan Munas saja. Itu bisa seperti itu. Tapi karena kita tidak harus Munas, mempertimbangkan tentang kesehatan, keselamatan dan seterusnya, maka keputusan sidang istimewa Bapermonas ini memperpanjang. Nah, Ibu Bapak, kami tegaskan, memperpanjang kepengurusan PP itu tidak otomatis. Tidak otomatis. Jadi kalau keputusan sidang kita itu memperpanjang kepengurusan PP, maka kita akan bertemu lagi. Sidang istimewa yang kedua. Pesertanya adalah anggota Bapermonas penuh bersama dengan pengurus PP penuh. Sehingga di sana pada saat sidang istimewa kedua bisa saja pengurus pusat itu menolak perpanjangan yang diamanatkan oleh Bapermonas. Kan bisa jadi, waduh mohon maaf saya nggak bersedia untuk diperpanjang tugas saya. Bisa itu? Bisa. Oke, demi kebutuhan semua, untuk kepentingan semua, maka saya bersedia menerima perpanjangan ini sampai batas waktu tertentu. Itu kira-kira ya. Jadi ini keputusan kita sidang istimewa 1 ini tidak otomatis, sekali lagi
tidak otomatis itu kemudian memperpanjang waktu kepengurusan pengurus pusat dan korwil-korwil yang ada, yang periode 2018-2021. Tidak otomatis, kita harus taren dulu yang bersangkutan. Demikian. Bapak Ibu, tadi teman-teman sudah merekomendasi, beberapa teman tadi merekomendasi pilihan ketiga. Pilihan ketiga itu artinya adalah memperpanjang masa tugas pengurus pusat dan Bapermunas yang diangkat kemarin, yang punya masa pengabdian sampai 2 April 2021. Ya, tadi kan cenderung ke arah itu ya. Nah, sekarang kalau itu iya, walaupun tadi ada keputusan yang belum bulat karena Pak Mortejo memberikan pertimbangan tadi. Nah, apakah itu diteruskan pilihan yang ketiga tadi, opsi yang ketiga tadi? Akan saya tawarkan sekali lagi dengan penjelasan saya tentang ada dasar anggaran rumah tangga, kemudian tadi penegasan Pak OBG dan komentar yang lain. Apakah pilihan ketiga itu masih terus kita lakukan, sehingga nanti akan saya buatkan kesimpulan tentang pilihan ketiga itu seperti apa. Pak Supriyadi tadi selamat datang, gambarnya muncul kecelap-kecelap tadi. Ya, saya buka kesempatan sekali lagi untuk teman-teman peserta sidang istimewa ini memberikan tanggapan. Silakan, siapa yang akan mulai? Silakan. Bu Isti ya, Mbak Isti, ya. Silakan Mbak Isti. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang kedua ini, dan ini pendapat saya pribadi, karena sampai dengan saat ini saya meyakini di kota manapun kalau akan melaksanakan suatu acara, izin keramaian itu memang belum bisa diterbitkan. Satu. Yang kedua, untuk kita-kita yang pada umumnya sudah lansia, apalagi setelah kita mendapat kesempatan untuk vaksinasi, paling enggak kita harus berdiam diri maksimal 2 bulan. Ya kan? Jadi kalau misalnya mau diundur bulan depan atau bulan depannya lagi, rasanya juga belum memungkinkan, dan ada rasa kekhawatiran karena kondisi seperti ini sangat sensitif sekali untuk usia-usia kita. Jadi menurut saya, kalau memang dasar hukumnya ada, seperti yang Mas Prabu tadi sampaikan, ya walaupun tidak otomatis, tapi sebaiknya memang kita belum bisa melaksanakan yang ideal, sesuai dengan aturan yang ada. Mau onsite kayak, mau apa kayak gitu. Jadi, barangkali memang tekanannya ke opsi ketiga ini, perpanjangan. Nah nanti kalau harus dengan sidang istimewa kedua, monggo silahkan, nanti kesepakatannya seperti apa. Tapi kondisi seperti ini belum bisa diprediksi kapan akan selesainya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Esti. Baik. Yeah. Yang lain silakan. Ya, yang lain? Anggota peserta sidang yang lain akan memberikan pendapat, menegasi. Mbak Endang menegasi. Oke, saya sependapat dengan Pak Isti ya. Memang kelihatannya pandemik ini ada yang apa gitu ya. Tapi kalau secara pribadi saya memang sangat khawatir ya, karena banyak kejadian yang menimpa terhadap orang-orang di sekitar saya. Jadi tetap saja kita harus menjaga itu. Kemudian kalau onsite rasanya tidak mungkin. Dan secara visual itu terus terang aja koneksi kalau dalam kapasitas banyak orang kurang bagus gitu ya. Sehingga nyaman gitu bagi saya, bagi kita pasti. Oleh karena itu tetap pada pendapat saya yang ketiga tadi ya, tetap memperpanjang dengan alasan
bahwa dengan perpanjangan ini kita mengadakan sidang istimewa kedua tidak terlibat kalau kita mengadakan munas secara virtual. Saya kira itu. Bisa didengar suara. Ya. Terima kasih Mbak Ina. Ya. Baik. Yang lain silakan. Yang lain. Terima kasih Mbak Ina. Sebentar, Pak. Yang lain? Yang tadi anak-anak muda, generasi muda. Halo Pak, Assalamualaikum. Silakan, Mas Mar. Ya Pak. Silakan Mas Mar. Ini Pak, tadi kan kita pada awalnya kita punya jadwal itu sidang ini sampai jam 13.30 kalau nggak salah ya. Ini udah 13.40, maka jangan terlalu berlama-lama. Toh kalau dilihat dari pendapat-pendapat tadi sebenarnya mengerucut ke pilihan ketiga, itu bahwa sidang istimewa ini akan memperpanjang, walaupun nanti dalam kenyataannya harus berkoordinasi dengan tetap kita minta persetujuan dari pengurus pusat dan korwil-korwil yang lain. Jadi sudah dikumpulkan bahwa pilihan ketiga yang menjadi pilihan bulat pada sidang istimewa ini kalau bisa segera disimpulkan gitu Pak. Karena waktu kita nanti kalaupun ini sudah disimpulkan sidang istimewa menetapkan bahwa ini dengan pilihan ketiga bahwa pengurus pusat Hasma SMT akan diajukan untuk diperpanjang. Kedua juga kita masih harus memikirkan sampai berapa lama tadi. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik. Kalau saya sendiri sih pilihan ketiga. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian anggota sidang istimewa, saya akan membuka draft tentang keputusan sidang istimewa ini. Walaupun ini tadi tentang waktu, kalau masih belum bulat ya bisa kita perpanjang, tetapi baik kalau kita tepati waktu tadi. Ya ini coba saya akan tawarkan draftnya, saya tampilkan. Silakan Mas yang tadi draft. Pak Parbu bisa mohon izin sebentar Pak Parbu. Bagus Pak Murtejo, silakan lanjut. Silakan Pak Mur. Ya, jadi seperti tadi ya. Jadi gini Pak Prabu ya. Tadi seperti di awal pembicaraan saya, walaupun saya itu beda pendapat dengan yang lain, bukan berarti saya tidak setuju sama yang tiga gitu kan. Jadi saya ngikutin suara yang terbanyak itu aja. Jadi tanpa merubah pendapat, tapi saya mengikuti suara terbanyak. Jadi menghargailah itu. Ya. Itu aja kok. Baik. Makasih. Terima kasih Pak Mur. Terima kasih atas pendapatnya yang mengikuti pendapat terbanyak. Kemudian tadi Pak Murtejo menyebutkan ada beberapa nama yang dinominasi menjadi opsi untuk pengurus baru. Nanti nama-nama itu bisa dijadikan referensi pertimbangan bagi pengurus pusat yang diperpanjang ini Pak. Karena tentu saja pada saat diperpanjang masa pelayanannya, masa tugasnya, masa pengabdiannya, itu Ketua PB Pak Langgeng itu bisa melakukan pergantian antar waktu, menyempurnakan kepengurusan yang sekarang ada, itu masih dimungkinkan, sehingga nanti nama-nama yang direkomendasi oleh Pak Murtejo tadi bisa saja listnya bisa disampaikan ke Pak Langgeng, Sekyu Masinung untuk menjadi bahan pertimbangan. Yang jelas kita akan mempunyai semangat agar supaya organisasi ini maju. Terima kasih atas keikhlasan Pak Murtejo. Ya, baik. Kita akan munculkan draft kesimpulan. Silakan operator. Ya, dibesarkan. Baik, ini catatan sidang istimewa ini beberapa hal
yang akan kita munculkan. Jadi keputusan sidang istimewa Bapermunas Rabu ini antara lain ini kita munculkan. Mengingat berakhirnya masa tugas pengurus pusat, Hasma, dan anggota Bapermunas berada pada tanggal 23 April 2021. 2. Pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan Munas pada bulan April 2021. Munas sudah direncanakan jauh sebelumnya. Memperhatikan anggaran rumah tangga bab 2 pasal 5 tentang Badan Perwakilan Munas. Susunan dan pemilihan itu tadi. Kemudian berikutnya ini memperhatikan ya tentang Bapermunas. Next. Memperhatikan anggaran rumah tangga bab ini tentang wewenang dan dalam hal pengurus pusat selama masa ini Badan Perwakilan Munas dapat memperpanjang masa tugas pengurus yang bersangkutan dan menetapkan pengurus baru itu. Kemudian next, sidang memutuskan Badan Perwakilan Munas memperpanjang masa tugas pengurus pusat Hasma SMTI Yogyakarta periode kepengurusan 2018-2021 sampai dengan diselenggarakan Munas ke-10. Jadi batas waktunya adalah Munas yang akan datang. Seberapa kita berani menyelenggarakan Munas yang akan datang. Pasti tadi pertimbangannya tentang apa? Pandemi, tentang dan seterusnya. Karena kalau dibatasi per tanggal dan seterusnya akan melakukan hal yang sama. Tapi kalau diselenggarakan sampai batas waktu Munas yang akan datang, artinya batasnya itu adalah Munas ke-10 ini. Itu. Jadi putusannya ini, tadi kan ada pertanyaan sampai kapan itu? Sampai dengan Munas ke-10. Yang kedua, Badan Perwakilan Munas memperpanjang masa tugas anggota Bapermunas Hasma SMTI Yogyakarta periode pemerintahan 2018-2021 sampai dengan diselenggarakannya Munas ke-10. Jadi keputusan sidang istimewa pada siang hari ini adalah memperpanjang masa tugas pengurus pusat dan masa tugas Bapermunas. Batas waktunya sampai dengan diselenggarakan Musyawarah Nasional ke-10. Musyawarah Nasional ke-10 itu musyawarah nasional yang berikutnya setelah Jakarta kemarin. Itu draft keputusan. Silahkan angkat tangan setuju atau tidak setuju. Kalau setuju berarti jempol, tapi kalau tidak setuju berarti begini dan memberikan komentar. Saya beri kesempatan. Mas Prabu, jempol. Mas Prabu, jempol. Siapa yang jempol ini? Halo? Isti, jempol. Oke, yuk, oke, lanjut. Jempol. Yang lain? Ya. Mas Mar, oke. Dia mempolisikan satu buat semua itu, terus aku ngasih warnanya. Iya, meninggalkan mejanya. J, terima kasih untuk yang kirim jempol semuanya. Pak Ubeki ya, setuju Pak Ubeki ya? Ya baik Pak Ubeki setuju. Pak Murtejo yang belum kirim jempol. Ini Pak Ubeki Pak, jempolnya Pak, biar kelihatan Pak. Pak Ubeki itu gambar. Kelihatan Pak Untung. Ya, ini Pak Ubeki jempol 2. Oke, silakan Pak Mur. Silakan Pak Mur. Oke, jempol. Terima kasih Pak Mur. Ya, terima kasih. Baik, Mas Soto bisa saya tunggu apa enggak nih Mas Soto? Mas Soto. Baik. Enggak bisa Pak, Mas Soto tadi izin Pak. Oh tadi udah izin ya? Enggak. Udah izin. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sekalian. Kita menjelang mengakhiri sidang istimewa ini. Menghasilkan keputusan tadi. Nah, keputusan tadi itu adalah keputusan sidang istimewa Bapermunas pada hari ini.
Berikutnya nanti Bapermunas, Ketua Bapermunas akan koordinasi dengan Ketua PB menyelenggarakan sidang istimewa yang kedua. Sidang istimewa yang kedua ini yang mengikuti sidang itu adalah seluruh anggota Bapermunas ditambah dengan seluruh anggota pengurus pusat termasuk ketua Korwil dan pengurus Korwil. Jadi lebih banyak, bisa menjadi 30 orang nanti. Nah, di sana agendanya adalah Ketua Bapermunas menyampaikan keputusan sidang istimewa Bapermunas kepada persidangan sidang kedua. Nah, nanti Ketua PB dan anggota PB yang lain akan memberikan tanggapan tentang hal itu. Itu sidang istimewa yang kedua. Informasi berikutnya, Bapak Ibu, permintaan Ketua PB apabila keputusan Bapermunas ini, sidang istimewa ini itu ingin memperpanjang masa tugas, maka keputusan ini mohon disosialisasikan lewat Hasma lintas batas. Dan Facebook Hasma. Kepentingannya adalah bagaimana respon anggota alumni melalui dua media tadi. Kalau ini diperpanjang itu setuju atau tidak itu medianya adalah lintas batas, WA lintas batas dan Facebooknya Hasma. Nanti kita akan lihat seberapa respon alumni di dua media itu. Nah, setelah itu kelihatan, maka itu akan dibawa pada sidang istimewa yang kedua. Masih agak panjang ya waktunya, masih agak panjang perjuangannya untuk memutuskan hal ini. Oleh sebab itu, pada saat nanti kami melonsing di lintas batas, teman-teman anggota Bapermunas yang juga anggota lintas batas mohon bisa menyatakan diri setuju untuk diperpanjang. Masuk ke tulisan di WA Group itu agar supaya menambah jumlah orang yang menyetujui tentang perpanjangan masa tugas tadi. Demikian Ibu Bapak yang saya hormati, sidang ini akan segera kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti sebagai sesepuh Pak OBG, saya mohon untuk memberikan closing statement, sembur-sembur tutur uwur, silahkan, dan sekaligus menutup persidangan ini dengan baik. Untuk teman-teman, Mbak Endang, Mbak Nunu, Mas Samta, Mas Cakra, Mbak Isti, ya, Mas Mar, Pak Murtejo, ya, ini saya ucapkan terima kasih ya. Kita walaupun sedikit tetapi kita menentukan perkembangan Indonesia ini. Jangan khawatir. Nih, silakan Pak OBG, saya mohon untuk menutup ini kemudian memberikan closing statement. Ya, baik, terima kasih Mas Untung. Rekan-rekan semuanya, para anggota Bapermunas dan pengurus Bapermunas, dari jam 12 tadi kita sudah sama-sama berdiskusi dan telah menghasilkan menelurkan putusan yang nanti akan kita tindak lanjuti bersama. Oleh karena itu, mari kita bersyukur apa yang sudah kita lakukan. Alhamdulillah pada siang hari ini bisa menghasilkan keputusan yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya, bagi organisasi, bagi alma mater maupun bagi siapa saja. Sebelum diakhiri, saya ada sedikit PR pemikiran begini. Tadi di depan kita sudah sama-sama memutuskan tentang perpanjangan masa kepengurusan, baik
PP maupun Bapermunas. Forum untuk menentukan masa kepengurusan atau masa bakti atau masa kerja dua institusi itu sebetulnya adalah Munas ya, bukan rapat Bapermunas tapi Munas. Oleh karena itu coba direnung-renung bagaimana kalau apakah tidak sebaiknya nanti sidang istimewa yang kedua kita sebut sebagai Munas online gitu misalnya gitu ya. Karena ini juga menyangkut legalitas dari kepengurusan itu tadi. Jangan sampai nanti setelah diketok ada yang bertanya, loh itu kok memutuskan sendiri gitu ya. Walaupun sebetulnya yang memutuskan ya hanya dua pihak itu, tetapi forumnya kan beda. Forumnya beda, yaitu forum Munas yang sekarang ini forum rapat Bapermunas. Iya. Jadi begitu aja, ini PR dari saya. Silakan nanti direnung bersama-sama bagaimana cara memecahkan pertanyaan itu, menjawab kalau ada pertanyaan seperti itu. Ini hanya sebetulnya masalah sederhana, tetapi bisa panjang kalau tidak kita antisipasi kemungkinannya. Terima kasih dari saya. Baik, ini melaksanakan perintah Bapak Ketua Bapermunas. Mari kita akhiri pertemuan rapat istimewa ini dengan sidang istimewa ini bersama-sama dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan bersama-sama berdoa bersama-sama. Yang menganut agama Islam mari kita baca hamdalah, yang lainnya silahkan menyesuaikan. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beki. Sampai jumpa. Terima kasih. Live. Ya, terima kasih kepada Stara Studio. Sampai jumpa semuanya. Thank you. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Halo Dono, ini. Alhamdulillah sehat. Sampai kangen loh Misan. Itu makanya. Iya. Makan siang. Iya. Dilanjut makan siang. Makan siang. Ya. Boleh. Makan siang sendiri-sendiri. Masing-masing. Ya. Nah ini Dang, kita cari tahu campur Dang. Enak ya, tahu campur. Ya. Oke. Udah mikir dulu. Hah? Dia. Dia Bu. Kenapa? Kenapa? Hah? Suaranya kok kayak gitu? Mulai dia. Halo. Sampai ketemu ya. Assalamualaikum. Oke, dadah Endang. Assalamualaikum.